ayat 1 sampai dengan 24. Jika sudah menemukan, saya akan membaca dengan cepat, saudara bisa mengikuti dan bisa mengeluarkan suara dalam membaca firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hati. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kebujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licik kau tahu mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, ubah mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dumpu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Sampai ayat 28. Saudara-saudara, coba kita buat garis besar dari Mazmur ini. Mazmur 73 ini kita bisa buat dalam 3 garis besar. Yang pertama adalah ayat 2 atau boleh ayat 1, ayat 2 atau ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 12. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 12 itu adalah laporan pemazmur tentang apa yang dilihat. Lalu ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 20 dilema dari pemazmur. Ayat 21 sampai dengan ayat 28 kesimpulan atau respon dari pemazmur. Yang pertama adalah laporan dari pemazmur. Laporan itu adalah apa yang kita lihat. Ada kata kunci yang menarik, ada 2 kata kunci menarik dalam Mazmur ini. Kata kunci yang pertama, perhatikan ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kebujuran orang-orang fasik. Di ayat 1 saya katakan waktu yang lalu bahwa pemazmur sedang membuat kesimpulan di bagian depan. Dalam bahasa Indonesia jarang sekali ada sebenarnya. Dalam prosa atau karya tulis bahasa Indonesia ada kesimpulan ditaruh di depan, tapi jarang orang memperhatikan. Dalam prosa atau tulisan Ibrani atau Yunani
Mereka biasa membuat kesimpulan itu di depan, lalu dia akan menjelaskan mengapa dia mengambil kesimpulan tersebut, lalu dijelaskan. Yang menarik adalah sebelum saya masuk ke ayat 3, ayat 1, Allah itu baik bagi, masih ingat? Bagi orang Israel, bagi yang tulus. Allah itu baik. Dari segi mana Allah itu baik? Sedangkan pemazmur mengalami sakit dan sakitnya parah. Jadi kita membaca buah pinggangnya menusuk-nusuk. Kira-kira sakit apa? Dia bangun setiap pagi bukan karena waktunya bangun, tapi terbangun karena sakit. Dan sepanjang Mazmur kita tidak membaca pemazmur berdoa tentang sakitnya dan disembuhkan. Kita tidak membaca pemazmur mengalami mujizat. Tapi di ayat 1 dia menulis Tuhan itu baik. Dari segi mana baiknya? Mimbar ini diwarnai dengan kesaksian berkat-berkat tentang kesembuhan, mujizat, banyak dapat uang di mimbar ini, dan berkata Tuhan baik. Tapi pemazmur berkata, kalaupun aku tidak sakit, ditulis di ayat-ayat selanjutnya, ayat 26, 27, 28, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau tetaplah Allah gunung batuku. Tak ada mujizat, masihkah Tuhan baik? Dan pemazmur sedang mengancam kita tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun tanpa mujizat. Tapi dia sedang menceritakan mujizat bukan secara jasmani, tapi mujizat dalam hadirat. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12, dia menceritakan laporannya dengan kata kunci, aku melihat. Saudara-saudara, mata kita banyak melihat. Apa yang kita lihat belum tentu itu kebenarannya. Tapi apa yang kita lihat itu yang kita simpulkan dan menjadi kebenaran. Dan dia berkata, mereka sehat gemuk, tidak ada sakit di antara mereka. Bahkan tidak ditulis dalam teks bahasa Indonesia. Bahkan waktu matinya sekalipun tak ada yang sakit. Coba dengar orang-orang Kristen, dengar beberapa pendeta, kenapa sakit? Kolesterol. Kenapa sakit? Kenapa mati? Asam urat. Kenapa mati? Ginjal. Kenapa mati? Cuci darah. Tapi mereka sama sekali mati tidak dalam keadaan sakit. Dan mata itu menipu. Ketika aku melihat, aku cemburu. Yang pertama adalah yang membuat kita tertipu adalah kita melihat dengan mata. Memang mata yang berfungsi melihat. Paulus berkata, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saudara-saudara, hati-hati dengan mata kita. Lihat orang kelihatannya berhasil, lihat orang kelihatannya sukses, padahal hidupnya tidak benar. Nilainya tinggi, padahal saya tahu dia nyontek. Sementara saya sudah jujur, itu yang kita lihat. Kata yang kedua adalah di ayat yang ke-14. Perhatikan ayat 4, bukan ayat yang ayat 16. Ayat 16-nya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, lebih tepatnya sebenarnya bukan mengetahui, merenungkan. Dalam teks bahasa Ibrani itu ditulis adalah merenungkan ini. Tadi yang pertama mata, tapi yang kedua merenungkan. Ini juga yang kedua yang menipu kita. Kita pikir itu kebenaran, kita lihat seperti itu kebenaran. Mereka sehat, kita lihat. Kemudian kita pikir
Dan itulah kita merasa, itulah kebenaran. Ketika aku bermaksud mengetahui kesalahan kita, yang diajarkan oleh pemazmur ini adalah yang kedua, kita bersandar pada logika kita. Kita bersandar pada perenungan kita. Dan kita merasa itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Saudara-saudara, hati-hati menilai dengan pikiran kita. Melihat, lalu kemudian memikirkan. Lihat orang, lihat sikap orang, lihat jalan orang, kemudian kita memikirkan. Kelihatannya orang itu tidak benar, kelihatannya. Dan kita sudah memberi vonis penilaian yang salah karena pikiran kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah kebingungan itu, apa yang harus kita lakukan dalam situasi membuat kita yang kita lihat kita sudah setia, jujur, tanggung jawab dalam pelayanan di kampus, menjaga hati, motivasi yang bersih, tapi kok masih sulit ya? Pelayanannya jujur dibanding yang lain. Saudara-saudara, waktu kita mengalami hal itu, maka apa yang dapat kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah kemudian perhatikan puncak dari penilaian kita melalui mata dan juga melalui pemikiran kita adalah ayat 17. Ayat 17 itu puncaknya. Berhenti membuat laporan dengan matamu. Berhenti pusing dengan pikiran-pikiranmu dan itu membuatmu sakit. Tapi lakukan satu hal. Ayat 17 itu yang merubah paradigma pemazmur. Tak ada satu pun yang bisa mengubah paradigma kita, pengetahuan kita, kecuali ayat 17. Kita baca sama-sama ayat 17. 2-3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, saudara-saudara, sampai masuk ke tempat kudus, apa artinya di tempat kudus? Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Kapan paradigma kita berubah? Kapan kita merubah pandangan mata kita dan pikiran kita yang merusak ini? Dan ini banyak kali merusak. Ini kerjasama yang sangat bagus dan ini banyak kali merusak iman kita, merusak motivasi kita, merusak sikap baik yang kita sudah lakukan. Waktu itu terjadi, saudara-saudara. Waktu itu terjadi, maka masuklah dalam hadirat Tuhan. Kalau kita bingung dan mulai sakit hati, mulai marah-marah, protes kepada Tuhan, maka dari semua yang terbaik kita lakukan adalah hampiri Tuhan, masuk dalam hadirat. Ini bukan soal ibadah minggu, ini bukan soal ibadah kapel, ini juga bukan soal ibadah 1 jam 2 jam, tapi ini adalah bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Apa yang dikerjakan dalam hadirat Tuhan? Perhatikan di ayat 22 apa yang dikerjakan. Di ayat 22 di sana dikatakan, aku duduk dan tidak mengerti, seperti hewan aku didengar. Aku duduk bodoh, bahkan seperti hewan. Berubah paradigma. Di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12, dia melihat begitu banyak dan dia ngomong begitu banyak. Dia ceritakan semuanya tentang seakan-akan Tuhan tidak adil. Dia menceritakan juga keadaannya di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dia menceritakan
paradigma berubah ketika masuk dalam hadirat Tuhan. Dia berhenti ngomong dan berkata, aku dulu. Yang suka banyak ngomong, merasa benar, belum pernah mengalami hadirat Tuhan. Orang yang suka membela diri dan merasa diri benar, karena memang tidak mengalami hadirat Tuhan. Bukan doa, banyak orang yang ikut ibadah, tapi belum tentu berjumpa dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan dalam ibadah yang saya katakan tadi. Ini bukan soal ibadah minggu atau ibadah yang biasa kita lakukan, tapi ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan membuka kita di sana, dan Dia merasa aku dulu, seperti aku hebat di dekat. Berhenti ngomong. Saudara, orang yang banyak ngomong dan suka membela diri, kita tidak bisa tegur dia kecuali kita berdoa, Tuhan tolong dia supaya mengalami hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Di hadirat Tuhan ternyata kita betul orang yang bodoh. Kita tadinya merasa pintar, berhikmat, banyak pengalaman, membenarkan diri, tapi di hadirat Tuhan kosong seperti binatang, dicucuk hidungnya dan tidak bisa bergerak. Tapi itu bukan kalimat negatif, itu positif. Di mana tadinya dengan matanya mengembang, pikirannya mengembang, tapi ketika dia hadirat Tuhan, dia diam dan ternyata saya tidak ada apa-apanya. Berkat apa yang kita alami hadirat Tuhan membuat jiwa kita tenang. Saudara-saudara, jika matamu mengembara ke sana kemari, pikiranmu mengembara ke sana kemari, menuduh, menghakimi, maka mintalah hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan hadirat Tuhan. Kemungkinan bukan dalam ibadah kolektif, tapi dalam ibadah pribadi. Itu yang pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Pemazmur dirubah paradigmanya, pemahamannya berubah. Kapan? Di hadirat Tuhan. Waktu sekarang masuk di hadirat Tuhan, cobalah begini, berhenti ngomong, berhenti ngomong, berhenti doa. Apa itu doa? Doa itu adalah rangkaian permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, bukan hadirat Tuhan. Berhenti. Pernahkah saudara berdoa dengan diam saja? Tak ada pengungkapan permintaan sama sekali. Atau mungkin hanya berkata haleluya. Haleluya. Kami pernah diajar di gereja kami itu metode menyembah Tuhan tanpa kata-kata. Bahkan kata haleluya pun jangan katakan satu kata, diam saja. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Raja Daud? Aku berdiam diri di hadapan Tuhan. Bukan doa yang panjang dengan permintaan dan pembelaan diri, tapi menikmati hadirat Tuhan. Oh, itu tidak terasa waktunya, tidak terasa. Kalau banyak ngomong itu, oh rasanya sudah banyak ngomong tadi, ini ternyata baru 5 menit. Cobalah merasa bodoh di hadapan Tuhan. Jangan merasa pintar. Dengan semua permintaan kita yang tampaknya itu iman, tampaknya itu yang baik. Coba berhenti. Berhenti menuduh, diam. Dia tidak Tuhan. Haleluya. Tenangkan hatimu di hadirat Tuhan. Ketika ini menilai, ketika ini sudah mulai mengambil kesimpulan, tenangkan hati pikiranmu di hadirat Tuhan. Menjadi orang yang bodoh. Oh Tuhan, saya tidak tahu apa-apa sama sekali. Saya tidak tahu. Sampai aku masuk, tidak akan pernah berubah pemazmur. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus. Ini bukan ruang Maha Kudus. Ini bukan bait Allah. Ini bukan gereja.
ketika kau sudah mulai menghakimi, di motor pun itu bisa menjadi tobat kudus. Bukankah itu disampaikan Yahweh kepada Musa ketika Yahweh menjumpai Musa di padang gurun sembah belukar? Tanggalkan kasutmu, karena tanah kamu injak adalah tempat yang kudus, itu hadirat Tuhan. Itu pasti menyenangkan. Jadi kalau sudah mulai sakit hati, adakah yang sakit hati saat ini? Masuk ke hadirat Tuhan, berhenti minta, termasuk minta, ajar saya mengampuni. Gak usah ngomong, itu tidak alkitabiah. Gimana kalau dia bilang, saya tidak mau ajar kamu, ada salah ini. Ini sudah cukup, salah ini. Saya sudah cukup mengajarmu, tidak perlu lagi pengajaran. Atau begini saja, kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak akan mengampuni kamu. Jadi berhenti minta untuk diajarkan mengampuni. Berhenti dan nikmati hadirat Tuhan. Tidak usah membayangkan pribadi wajah Yesus, tapi nikmati persekutuan dengan Tuhan. Tenangkan hatimu dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, saya beri cara untuk menikmati hadirat Tuhan. Jangan banyak ngomong waktu menikmati hadirat Tuhan. Jangan terlalu histeris dalam hadirat Tuhan. Tapi nikmati sebab Tuhan itu bergerak. Ketika Elia disuruh ke Gunung Horeb, Tuhan datang bukan dengan angin yang kencang atau badai, tapi dengan angin sepoi-sepoi. Yang kedua, di ayat 23 bagian A, kita perhatikan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Aku tetap di dekatmu. Kalau sudah kena rasanya hadirat Tuhan, sudah tidak mau kemana-mana. Kita mendapatkan penerimaan dari Allah. Apa maksudnya? Yang kedua, waktu di hadirat Tuhan, kita mendapatkan penerimaan dari Allah. Waktu mata kita mengembara mencari kebenaran, dan saya katakan kebenaran terletak di depan mata kita, atau kita merenungkan, saya katakan kebenaran kita bisa pikirkan. Kebenarannya adalah masuk di hadirat Tuhan. Kosongkan pikiran dan buatlah betul saya dungu, saya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Saya tidak bisa menilai jamaah, dan kita tidak bisa menilai orang. Kita juga tidak bisa menilai situasi. Kita tidak bisa menilai orang itu sakit wajar. Ini karena hukuman, bukan karena dia musuh kita. Tapi kita tidak tahu. Saudara-saudara, ini bicara tentang penerimaan Allah. Jadi di ayat 3 sampai dengan ayat 12, dia seakan-akan dan melihat dirinya ayat 13 sampai dengan ayat 16, gimana? Ini bertolak belakang. Tapi di hadirat Tuhan itu, dia mendapatkan penerimaan Tuhan. Sampai dia berkata, aku tetap dekat. Aku tetap di dekatmu. Apa itu penerimaan Tuhan? Nah, saudara-saudara, penerimaan Tuhan adalah Allah memandang kita benar dalam pergumulan kita. Hati Tuhan selalu terbuka untuk kita datang kepadanya. Di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16, dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Siapa ini, saudara? Asaf. Siapa Asaf? Bukan sekadar pelayan. Ada 3 tim Raja Daud dalam membangun bait Allah. Bukan bait Allahnya, tapi membangun penyembahan di bait Allah. Salah satunya adalah Asaf. Bani Asaf ini adalah bani yang melayani Tuhan dalam ibadat penyembah dengan lagu-lagu, pujian, mazmur. Tapi dia berkata begini, dia tidak pernah mengalami hadirat Tuhan kalau masih menggunakan mata dan pikiran. Kita tidak pernah mengalami hadirat Tuhan, bahkan dalam jam ibadah sekalipun masih bergantung dengan mata dan pikiran kita. Tapi kemudian di ayat 17
Dia masuk di tempat kudus. Hadirat Tuhan. Ini bukan tempat, tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, aku tetap dekatmu. Artinya bahwa dia mendapatkan penerimaan. Sebelumnya dia ditolak, dia melakukan lebih berhasil, dia ditolak, yang menolak perasaannya. Tapi ketika di hadirat Tuhan, dia mengalami penerimaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang merasa tidak benar, yang merasa tidak ganteng, merasa tidak cantik, yang merasa tidak kaya, merasa tidak baik, kekurangan hadirat Tuhan. Yang merasa tidak pernah dipuji dan ingin dipuji terus, kekurangan hadirat Tuhan. Pemasmur seakan-akan tidak mau berhenti keluar dari hadirat Tuhan itu, karena di sana dia mengalami kekuatan sekaligus dia mendapatkan penerimaan di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, saya menerjemahkan lebih tepat begini terjemahannya. Ayat 23 bagian A itu terjemahan. Tetapi karena di sini aku tetap di dekatmu, kata tetap ini adalah imperfect. Jadi bisa diterjemahkan begini, tetapi saya terus menerus. Ada kata wo yang tidak ditulis di sini. Jadi seharusnya ada kata wo yang bisa diterjemahkan tetapi. Lawan kontras dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16. Di luar sana dia tidak diterima dan dia menolak diri sendiri. Tapi di hadirat Tuhan dia diterima. Maka lebih tepatnya diterjemahkan, tetapi saya terus menerus di dekat. Jadi baik begitu. Ini bukan perfect, ini imperfect. Bukan selesai berdoa, tapi ini terus menerus dari dekat. Jadi ini bukan bicara tempat, ini bukan bicara jam doa, jam ibadah, tapi terus menerus di dekat Tuhan. Ini bukan hanya soal ketenangan jiwa, tapi dia mendapatkan penerimaan. Di ayat 24, saya tidak singgung hari ini ayat 24. Dia berkata, engkau mengangkatku dalam kemuliaan. Karena waktu kita akan singgung apa itu kemuliaan yang dimaksud. Kita sering salah. Ya, tadi saya protes juga teman di persekutuan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Begitu. Terlalu kecil kemuliaan untuk Tuhan cuma begini. Berhenti sekarang, dari sekarang berhenti ketika dia berkata beri kemuliaan untuk Tuhan dengan cara tepuk tangan, berhenti sekarang. Karena ini tidak Alkitabiah. Apa yang paling memuliakan Tuhan? Kalau tepuk tangan maka saya cukup di rumah dan ketika jalan kaki saya cukup begini setiap kali. Kalau itu memuliakan Tuhan, tepuk tangan, berhenti karena tidak biblikal. Haleluya. Berhenti. Kasih tahu WM-nya, Pak Pendeta, berhenti. Yang paling memuliakan Tuhan adalah jika engkau berbuat baik, maka Bapakku di surga dimuliakan. Ya toh? Beri kemuliaan untuk Tuhan, pakai tepuk tangan. Tepuk tangannya santai lagi. Kalau begitu memuliakan Tuhan, waduh terlalu santai bagi saya. Bagi Tuhan, hanya itukah kemuliaanku? Memang senang kalau ditepuki tangan. Tuh orang jangan ditepuki tangan, kemungkinan adalah orang senang atau yang kedua sedang diejek. Tapi kalau di Jogja yang ditepuki tangan itu adalah burung tekukur. Yang kemudian burung di sana dipegang, lalu ditepuki tangan, burungnya kemudian datang. Sorry, Tuhan kita bukan kemuliaan dengan tepuk tangan. Amin. Nanti dikasih tahu WL-nya itu tidak biblikal. Pasti ada yang tidak senang, ada yang tidak senang karena ini adalah situasi di gereja lain yang dibawa. Bukankah dari tadi kita sedang menyembah Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan? Saudara, nanti waktu kita akan bahas tentang itu. Jadi tetapi saya terus menerus denganmu. Kata terus menerus ini bukanlah secara spontan terjadi atau secara otomatis terlaksana, tapi terus menerus ini adalah berkesinambungan
kita tidak lagi membangun kebenaran dengan mata dan pikiran kita, maka kebenaran akan tercipta di hadirat Tuhan. Sekarang kita boleh dikoreksi bagaimana kita membangun kebenaran, penyelidikan mata kita yang kita lihat di depan, penyelidikan pikiran kita, kita lihat mereka yang kita pikirkan salah. Yang kedua, yang ketiga adalah jadi Tuhan menerima kita di hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan kadang-kadang tidak adil. Ngapain sekarang quality time atau me time? Salah. Quality time makan coklat sendiri. Quality time jalan-jalan ke Bengkulu, ke pantai. Quality time yang terbaik bagus, tapi yang terbaik dari semua yang bagus adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Itu akan menyembuhkan pikiranmu yang suka menghakimi, yang suka marah-marah. Itu mintain dan quality time. Amin. Berkali-kali, makanya ada orang berkali-kali terus ke hotel tiap bulan. Quality time, me time, tapi tidak sungguh-sungguh. Saya heran, tiap bulan ke hotel tidak bisa sungguh. Hadirat Tuhan bisa menyembuhkanmu dari semua cara-cara pandang yang salah. Maka yang ketiga adalah, jadi nanti di asrama boleh tulis di pintunya mintai, ya. Maksudnya lagi makan mie, ya. Lagi quality time dengan Tuhan tidak pernah. Kebanyakan cuma perasaan saja atau membangun sosial kita. Yang ketiga, ayat 23b, berkat dalam hadirat Tuhan adalah engkau memegang, Tuhan memegang tangan kananku. Yang ketiga adalah kita mendapatkan support, kekuatan Tuhan. Kita mendapatkan dukungan dari Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Kapan kita bisa menikmati tangan kanan Tuhan? Tadi matanya mengembara, pikirannya mengembara sampai nggak bisa tidur. Tapi ketika dia bilang Tuhan, dia sadar ternyata Tuhan selalu pegang tangannya. Hadirat Tuhan mengubah paradigma kita. Jadi yang ketiga adalah dalam hadirat Tuhan kita menikmati, mendapatkan kekuatan Allah, mendapatkan support dari Allah, yaitu kita tangan kanan kita dipegang oleh Allah. Lebih tepatnya dalam terjemahan memegang tangan kanan itu, jadi tetapi saya terus menerus denganmu. Kata terus menerus ini adalah berkesinambungan atau saya tetap gigih. Masalah apapun, maka itu dalam kesimpulan sekalipun ayat 26-27, sekalipun hatiku, dagingku, hatiku habis lenyap, engkau tetaplah Allah gunung batu. Jadi terus menerus gigih dengan hadirat Tuhan. Lalu engkau memegang erat-erat tangan kananku. Engkau memegang erat-erat tangan kananku dengan ditulis kata bahasa kita. Makanya dia berkata di ayat yang kedua, nyaris aku tergelincir, dan dia tahu bahwa ini semua karena Tuhan memegang dia sampai dia tidak terjatuh. Jadi seakan-akan pemazmur mengutip dari ayat, ketahuilah Allah tidak menolak orang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat, tapi orang yang benar, yang tulus hatinya dipegang erat-erat, tidak dilepaskan. Kemudian pandangan kita, perasaan kita, paradigma kita berubah di hadirat Tuhan karena Tuhan pegang. Wah, saudara-saudara, orang yang kita andalkan
orang yang kita percayai, jangan dengan dia pegang tangan kita rasanya senang, bangga. Orang foto dengan, kemarin ada teman saya foto dengan pejabat, dia bangga sekali, dia posting di semua grup, dia posting dengan pejabat, dia senang. Gimana dengan Tuhan pegang tangan kita? Mungkin kita merasa seorang diri seperti pemazmur. Saya berjuang dengan sakitku, saya berjuang dengan masalahku, dengan keterbatasanku. Masuk dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan berkata, engkau tidak berjuang sendiri. Aku pegang tanganmu, dan pegangnya pegang erat-erat. Bukan engkau yang pegang aku, tapi aku yang pegang tangan kananmu dan pegangnya erat-erat. Saudara, nikmati hadirat Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan luka kita, sakit kita, kemarahan kita, protes kita kepada Tuhan, atau pembelaan diri kita yang merasa benar. Nikmati hadirat Tuhan. Gak usah mengungkapkan puji-pujian yang mewakili perasaanmu, karena itu bukan kebenaran. Tapi nikmati kehadiran Tuhan dan alamilah kesembuhan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa.